Entrepreneurs, welcome back to Perempuan di Kota Channel. I hope you're doing good today. Yuk lanjut lagi baca bab selanjutnya. Bab 15. Mulai bangkit di Bandung. Bandung, benar kata orang-orang. Kota ini sejuk dan ritmenya terasa lebih tenang ketimbang kota-kota lain yang pernah keluarga Van Dijk datangi. Mereka memulai lembaran baru, menyusun langkah-langkah yang diharapkan bisa memperbaiki kesalahan mereka di kota sebelumnya. Namun yang mereka perhatikan hanya kinerja dan keramah tamahan. Suami istri Van Dijk tidak pernah mau mengakui bahwa nama anak mereka yang sangat inlander adalah masalah terbesar yang harus mereka atasi. Bisa saja mereka mengganti nama depan putranya demi kelangsungan hidup anak itu, tapi mereka tak melakukan hal itu. Rumah tinggal mereka di Bandung terbilang cukup besar, halamannya luas, para pekerja pun lebih banyak daripada di Buitenzorg. Fasilitas pemerintah Nederland untuk seseorang yang pintar seperti Peter Van Dijk memang tak main-main. Semua ini gratis, karena Peter dianggap penting dan berjasa bagi pemerintah, khususnya bidang militer di Hindia Belanda. Ivana Van Dijk dan adiknya mendapat kamar bersebelahan, menghadap ke halaman belakang kamar. Di halaman belakang ada sebuah pintu. Jika keluarga Van Dijk ingin keluar rumah tanpa diketahui orang lain, mereka bisa menggunakan pintu itu. Ivana sangat lega, jauh lebih ceria daripada biasanya. Setelah pindah ke Bandung, remaja yang beranjak dewasa itu menjadi bersemangat melakukan segala hal. Dengan sigap, dia membantu kedua orang tuanya membereskan barang-barang bawaan. Lain halnya dengan Dimas. Anak itu tampak tak berminat membantu orang tua dan kakaknya. Dia lebih suka berdiam diri di kamar saja. Ivana menyadari gelagat itu, tapi tak sedikit pun terpikir olehnya bahwa Dimas enggan pindah karena hatinya tertambat di Buitenzorg. Selama ini dia pikir adiknya benar-benar tersiksa belajar di sekolah lama. Seperti kedua orang tuanya, Ivana berharap kehidupan mereka, terutama Dimas, akan menjadi lebih baik di Bandung. Diam-diam dia masuk ke kamar sang adik. Dimas tengah duduk di depan meja belajar, asik menulis sesuatu. Rupanya Dimas tidak sadar kakaknya masuk ke dalam kamar. Ivana berdiri di dekat adiknya, ingin tahu apa yang sedang Dimas tulis. Bandung membosankan tanpamu. Kuharap kita akan segera bertemu. Aku sangat rindu taman kita. Ivana! Belum sempat membaca sampai habis, tiba-tiba suara Suzy Van Dijk mengejutkan Ivana. Ibu mereka muncul di ambang pintu kamar Dimas. Tak hanya Ivana yang kaget, Dimas yang sejak tadi tenggelam dalam tulisannya pun terkejut. Ternyata sang kakak sejak tadi ada di belakangnya. "Sedang apa kau di situ, Ivana?" Suzy bertanya pada anak sulungnya. Ivana menggeleng. Tidak apa-apa, Mama. Aku hanya ingin mengobrol dengan Dimas." Dia tergagap sambil melirik sang adik. Dimas memelototinya curiga. "Kau membaca tulisanku? Kau mengintip ya?" Dia menuduh dengan kesal. Ivana langsung menggeleng. "Tidak, jangan berprasangka buruk. Sejak tadi aku memanggilmu, tapi kau tidak merespons. Maaf kalau begitu, aku tak akan mengganggumu lagi." Dia berbalik keluar kamar dengan mengentakkan kaki kesal. Suzy Van Dijk kebingungan melihat tingkah kedua anaknya. "Ya sudah, Ivana, bantu Mama membereskan peralatan dapur. Kasihan para bedinde, mereka sudah tua dan lelah. Ayo, ikut Mama ke dapur." Tanpa berbicara lagi, Ivana berjalan cepat mengikuti Suzy menuju dapur. Dalam benaknya dia mulai bertanya-tanya, siapa yang dirindukan adiknya? Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa kesal karena merasa tidak tahu apa-apa. Otaknya terus memikirkan siapa yang dekat dengan Dimas, namun sama sekali tidak ada petunjuk, karena dia selalu merasa Dimas tidak memiliki teman, dikucilkan dan tidak disukai siapapun.
Semester baru di sekolah baru. Pada kenyataannya, Bandung sama saja dengan Buitenzorg. Dimas van Dyck tetap menjadi bahan tertawaan teman-teman londonya di sekolah. Namun, mental anak itu semakin kuat. Dia tak peduli lagi pendapat orang lain tentang namanya yang aneh. Dalam beberapa pertemuan dengan keluarga rekan kerja papanya, tanpa canggung dan malu, Dimas van Dyck memperkenalkan diri. Tentu saja ini membuat Peter van Dyck dan istrinya merasa tenang dan lega. Mereka yakin Dimas pasti mampu bertahan dan berkembang dengan sangat baik, tidak memedulikan perkataan jelek orang lain. Sebuah nama tidak berarti jika kualitas si pemilik nama jauh melampaui pemilik nama-nama yang dianggap baik. Mungkin seperti itulah pikiran sederhana Peter dan Suzy van Dyck. Ivana tak lagi bersekolah. Sebenarnya bisa saja dia kembali ke Nederland dan masuk perguruan tinggi di sana. Namun gadis itu menolak dengan alasan belum siap. Sebenarnya Ivana tidak siap meninggalkan keluarganya demi kepentingannya sendiri. Padahal dia sangat pintar. Kecintaannya pada mama, papa, dan adiknya lah yang membuatnya enggan meninggalkan Hindia Belanda. Nanti saja aku akan bersekolah di Nederland jika Dimas juga bersekolah di sana. Begitu yang pernah dia katakan pada orang tuanya. Kadang sikap posesif Ivana membuat Dimas merasa jengkel. Tak jarang anak laki-laki itu berkata, "Ivana, aku sudah dewasa. Jangan menganggapku seperti anak-anak lagi. Aku malu." Di Bandung pun keluarga van Dyck tidak menjaga jarak dengan para inlander. Meskipun tahu kedekatan mereka kerap menimbulkan masalah, Ivana akrab dengan beberapa bedinde muda yang bekerja di rumahnya. Begitu pula Dimas yang kerap menghabiskan waktu sepulang sekolah dengan anak-anak inlander yang tinggal di dekat rumah keluarga van Dyck. Dengan damai, mereka hidup berdampingan tanpa memedulikan ras, status, atau kekayaan. Sesekali, Dimas menyelinap pergi untuk mengirimkan surat-suratnya kepada Elizabeth. Dia berharap Elizabeth akan membalas surat-suratnya. Tentu saja dia tidak bodoh. Dimas mengganti namanya dengan nama perempuan di surat itu. Jika memakai nama asli terlalu beresiko, apalagi Elizabeth terlalu dilindungi oleh kedua orang tuanya. Namun, Dimas lupa, Elizabeth tidak punya banyak teman di Hindia Belanda. Mustahil bagi perempuan itu berteman dengan seseorang dari Bandung. Dimas van Dyck juga tidak menduga di Buitenzorg Elizabeth mendapat masalah karena surat-surat itu. Walaupun kini dia tidak sependiam dulu, Dimas van Dyck kerap melamun dengan muram. Penyebabnya adalah surat-suratnya yang tak kunjung berbalas. Ivana menyadari hal itu. Sama seperti Dimas, dia menunggu surat balasan datang. Dia tak sabar ingin tahu siapa yang dikirimi surat oleh sang adik. Suasana Bandung tempo itu sungguh menyenangkan. Orang-orang Nederland dari kota lain di Hindia Belanda banyak berdatangan ke Bandung. Entah sekedar jalan-jalan, berbelanja, atau mencari pekerjaan di kota yang disebut-sebut sebagai Parisnya Hindia Belanda. Bahkan tak jarang musisi atau penyanyi dari Eropa sengaja membuat pertunjukan di Bandung. Hal ini yang akhirnya membuat Dimas van Dyck mulai mencintai Bandung dan segala isinya yang memang menakjubkan. Dan lambat laun dia mulai lupa pada Elizabeth, si cantik di Buitenzorg. Dimas mulai belajar bermusik tradisional bersama teman-teman inlandernya. Sering dia mengundang anggota keluarga van Dyck untuk menonton kepiawaiannya memainkan alat musik seperti suling atau kecapi. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi orang tua dan kakaknya. Kebahagiaan mereka kembali tumbuh. Rasa percaya diri anak-anak keluarga van Dyck yang sempat hilang kini telah kembali. Meskipun begitu, tetap banyak cibiran karena kedekatan keluarga ini dengan kaum pribumi. Namun mereka berempat tak lagi memusingkan hal itu. Alih-alih takut, Peter van Dyck malah bersemangat untuk menularkan kecintaannya terhadap Hindia Belanda pada teman-teman sejawatnya.
Laki-laki itu terlalu polos dan baik hati. Selama yang dia lakukan itu benar menurutnya, Peter Van Dyk akan tetap berjuang meski melangkah seorang diri. Bab 16. Pertengkaran kecil. Ada kabar buruk, Suzy. Apa itu? Rudolf Brouwer akan ditugaskan di Bandung. Dia dan keluarganya akan pindah kemari dalam waktu dekat. Astaga, lalu kita bagaimana? Mau bagaimana lagi? Dia akan menjadi atasanku di sini. Aku harus menyiapkan mental untuk itu. Tak bisakah kau mengajukan untuk pindah lagi ke Netherlands? Tidak sayang, kau tahu aku tak mungkin melakukannya. Aku tak mungkin meminta-minta seperti itu. Selama ada dirimu dan anak-anak, kurasa aku akan baik-baik saja. Baiklah kalau kau sekuat ini, aku dan anak-anak akan selalu mendukungmu. Tapi yang aku tak habis pikir, kenapa dia sangat membenci kita? Apa salah kita? Entahlah, aku juga tidak mengerti. Mungkin karena kita terlalu dekat dengan Inlander dan dia menganggap kita pengkhianat yang mendukung pergerakan pribumi Hindia Belanda. Tapi ya, sudahlah, itu hanya prasangkaku. Tanpa sengaja, pembicaraan Tuan dan Nyonya Van Dyk itu terdengar oleh anak laki-laki mereka. Di satu sisi, ini merupakan sebuah kabar yang sangat baik. Elizabeth Brouwer akan segera pindah ke kota ini. Namun pembicaraan kedua orang tuanya tentang Rudolf, ayah Elizabeth, sangat mengganggu pikiran Dimas. Benarkah Tuan Brouwer sangat membenci keluarganya? Seketika bulu kuduknya meremang. Sosok Rudolf Brouwer yang terkenal galak dan angkuh terlintas dalam benaknya. Dia terus berusaha menguping pembicaraan Peter dan Suzy. Dimas, sedang apa kau? Tiba-tiba ada yang menyentuh pundaknya. Ternyata Ivana. Tidak, aku tidak sedang apa-apa. Aku akan ke kamar saja. Dimas menjawab ketus sambil berlari ke kamar. Ivana bingung melihat sikap Dimas. Semakin hari adik laki-lakinya itu semakin tak sopan kepadanya. Ivana menyusul adiknya di kamar, mendorong pintu sebelum Dimas sempat menguncinya. Dia sangat kesal, napasnya memburu. Dimas, kenapa kau bersikap buruk kepadaku? Kau membenciku. Cepat katakan, apa salahku? Apa? Dimas balas memelototi kakaknya. Kau mau tahu salahmu? Salahmu adalah terlalu mencampuri hidupku. Dan satu lagi salahmu, kau selalu menganggapku anak kecil. Ivana murka, tak dapat mengendalikan lagi emosi. Aku tahu ini bukan dirimu yang sesungguhnya. Adikku mustahil bersikap kasar terhadap kakaknya. Kau berubah, Dimas. Apakah gadis itu yang mengubahmu jadi seperti ini? Tanpa sadar terucap juga kecurigaan Ivana tentang penerima surat sang adit. Sesaat Dimas terdiam. Dia bingung, namun sejenak kemudian dia paham. Bagus Ivana, kau mengintip tulisanku ya. Dasar pengangguran. Sebaiknya urus saja dirimu sendiri sebelum mengurusiku. Jangan ikut campur dalam masalah-masalahku. Aku sudah besar. Sebenarnya aku juga kasihan padamu karena orang-orang itu membicarakanmu. Mereka bilang kau perawan tua. Dimas membanting pintu kamar dengan kasar, lantas menguncinya dari dalam. Ivana terpana. Dia terkejut. Air matanya mulai menggenang. Tak pernah terpikir olehnya sang adik kesayangan mampu berbicara sangat kasar padanya. Sebenarnya Tuan dan Nyonya Van Dyk mendengar perdebatan itu. Namun mereka memilih untuk diam, mencoba tidak mencampuri urusan anak-anak mereka. Mereka ingin Ivana dan Dimas mencoba menyelesaikan sendiri masalah itu. Ivana berpendapat bahwa perubahan sikap adiknya disebabkan oleh si anak perempuan yang dikirimi surat itu. Walaupun dia tidak tahu siapa sebenarnya orang itu, tak pernah terbayangkan olehnya Dimas bisa menyukai lawan jenis, apalagi disukai lawan jenis. Sepengetahuannya Dimas penyendiri, selalu dijauhi semua anak di sekolah.
Dalam hati, Ivana bertekad akan mencari siapa sebenarnya gadis yang Dimas sukai, yang mengubah sifat adik semata wayangnya menjadi seseorang yang tak lagi dia kenali. Sementara itu, Dimas kesal dan terusik karena sikap ingin tahu sang kakak yang tak ada habisnya. Dulu waktu mereka masih kecil, mungkin tidak masalah jika Ivana terus memantau dirinya. Namun sekarang dia sudah besar. Dia tidak perlu lagi diperhatikan dan dibuntuti sang kakak. Dimas Van Dyck membutuhkan privasi. Tak sabar rasanya menunggu usianya cukup untuk segera pergi meninggalkan rumah keluarga Van Dyck, kemudian menentukan jalan hidupnya sendiri. Situasi di rumah sekarang sangat kaku. Semua lebih pendiam daripada biasanya. Bahkan Tuan dan Nyonya Van Dyck pun ikut diam. Mereka prihatin melihat kedua anak mereka tak lagi saling bicara. Bahkan acara makan malam yang biasanya ramai dan menyenangkan pun sekarang sesunyi pemakaman. Dan tak terpikir oleh Peter dan Suzy untuk menjadi penengah. Mereka hanya mengikuti saja pertengkaran kedua anak mereka, tidak ambil bagian. "Papa, kapan keluarga Brower akan pindah ke Bandung?" Tiba-tiba Dimas memecah keheningan saat mereka sedang berkumpul di meja makan suatu malam. Setelah setiap hari tidak berbicara, tiba-tiba Dimas bersuara, dan pertanyaannya membuat semua orang di ruangan itu terperanjat, langsung menatapnya. Ivana yang paling kaget. Dia baru tahu keluarga Brower akan pindah ke Bandung juga, dan semakin kaget karena mendengarnya dari mulut sang adik. "Dari mana kau tahu tentang itu, Dimas?" Peter Van Dyck menanyai anaknya dengan bingung. Dimas memasukkan suapan nasi goreng terakhirnya ke dalam mulut. "Aku menguping pembicaraan kalian waktu itu, Papa." "Oh sayang," Suzy baru sadar jika dia dan suaminya membicarakan masalah itu beberapa hari lalu. Dia juga khawatir karena ada beberapa pembicaraan yang seharusnya tidak pantas didengar anak-anak. "Tunggu Papa, Brower, Letnan Jenderal itu, benarkah dia akan pindah ke Bandung?" Ivana memotong pembicaraan mereka. Peter mengangguk. Dimas langsung menatap kakak perempuannya. "Aku tak suka keluarga itu. Anak perempuannya juga arogan sekali di sekolah dulu. Apalagi orang tuanya. Pasti sangat sombong dan menyebalkan." Ivana menyembur. Dimas tiba-tiba membantah. "Kau hanya belum kenal dia. Sebenarnya anak itu baik, hanya saja tak suka berbasa-basi." Jawaban itu malah membuat Ivana semakin kesal lagi. Ivana merasa Dimas selalu berusaha membantahnya. Apapun pendapat Ivana, pasti Dimas selalu menentang. "Tahu apa kau soal basa-basi dan pertemanan? Seumur-umur aku tak pernah melihatmu berbasa-basi dengan orang lain. Bahkan dengan kakakmu sendiri pun tak pernah sekalipun kau berbasa-basi, meminta maaf karena sudah bertingkah tidak sopan. Kalau kau ingin dihargai oleh orang lain, hargai dulu orang lain. Termasuk aku. Tolong hargai privasiku. Tak semua urusanku menjadi urusanmu hanya karena kau ini adalah kakakku. Seharusnya kau duluan yang minta maaf kepadaku karena telah mengintip isi suratku tanpa sepengetahuanku. Papa, Mama, maaf kalau makan malam ini jadi tidak menyenangkan. Aku tiba-tiba tidak nafsu makan malam ini. Selamat malam." Dimas meninggalkan ruang makan, lalu kembali ke kamar dan menguncinya dari dalam. Anggota keluarganya yang tersisa di ruang makan hanya bisa berpandangan, merasa heran melihat sikap Dimas. "Sayang, sepertinya kau harus mengalah. Minta maaflah kepadanya." Suzy memohon pada anak sulungnya. "Ya, Papa tak tahu apa permasalahan kalian, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi jika kamu merasa sudah dewasa, sebaiknya mengalahlah pada adik laki-lakimu. Minta maaf padanya ya sayang." Peter ikut berpendapat. Ivana hanya membisu menunduk sambil cemberut, seperti memikirkan sesuatu. "Baiklah, aku akan minta maaf kepadanya. Tapi aku tak akan pernah memaafkan orang yang telah membuat adik kesayanganku berubah." Bab 17. Sang pujaan hati telah datang.
Tak mampu kuungkapkan betapa sedihnya hati ini saat Dimas bersikap buruk kepadaku. Aku selalu bertanya-tanya apa yang menyebabkan adikku begitu membenciku. Padahal selama ini yang kulakukan hanyalah melindungi adikku dari orang-orang yang jahat kepadanya. Di satu sisi, aku merasa menyesal. Seharusnya aku pergi saja ke Nederland untuk melanjutkan sekolahku. Namun benakku selalu dipenuhi perasaan takut, khawatir akan segala hal buruk yang mungkin terjadi pada Dimas atau anggota keluargaku yang lain. Di sisi lain, perasaanku di Nederland sana tentu tak akan karuan, memikirkan anggota keluargaku di Hindia Belanda. Entahlah, firasatku berkata suatu saat keluargaku akan ditimpa kesusahan, selalu seperti itu. Ivana van Dijk. Akhirnya Ivana mengalah. Dia meminta maaf pada sang adik dan berjanji akan mengubah sikapnya. Permintaan maaf itu diterima oleh Dimas yang sebenarnya tak ingin berlama-lama bermusuhan dengan sang kakak. Saat ini meskipun masih kaku, mereka mencoba kembali saling bicara, saling bercerita. Keadaan rumah Van Dijk sudah nyaris normal. Terdengar lagi gelak tawa di sana. Ada kebahagiaan di dalamnya. Ivana, kau tidak berniat mencari kekasih. Suatu hari Suzy Van Dijk menggoda anak perempuannya. Ivana sangat tertutup soal itu dan biasanya mengelak jika orang tuanya mulai membahasnya. Nanti mama, setelah Dimas mendapatkan kekasih, baru aku akan membuka hatiku untuk laki-laki. Dia menjawab pura-pura tak acuh sambil terus membereskan piring di dapur membantu seorang bedinde yang akrab dengannya. Suzy mendesah, aku ragu adikmu itu akan mudah jatuh cinta pada perempuan. Apalagi perempuan Nederland seperti kita. Aku malah berpikir jangan-jangan Dimas akan mencintai dan menikahi seorang Inlander. Menurutmu bagaimana? Dia tertawa. Ivana ikut tertawa. Apa salahnya menikahi seorang Inlander, Mama? Buatku itu sangat menarik. Suatu saat aku akan memiliki keponakan berwajah unik. Aku sering melihat wajah-wajah Indo anak tuan tanah. Mereka cantik sekali, tampak eksotis. Ivana tersenyum membayangkannya. Semoga saja Dimas tak masuk militer seperti papamu. Berada di tengah orang-orang militer yang berpikiran kaku itu sangat sulit. Suzy menerawang, bibirnya menekuk sedih. Mama, tenanglah. Tidak semua manusia berpikiran sekaku itu. Tidak semua militer seperti itu. Kelak, jika Dimas menjadi tentara, dia pasti akan menjadi anggota yang berpikiran luas, tak membeda-bedakan manusia, sama seperti papa. Ivana berujar, dia sangat optimistis akan masa depan adiknya. Ekspresi Suzy berubah, tidak lagi muram. Wajahnya sekarang agak cerah, lalu dia tertawa. Ivana, lucu ya, kenapa kita berpikiran terlalu jauh ya? Dimas masih terlalu muda, baru saja menginjak remaja. Mungkin saja kau yang akan menikah dengan seorang Inlander. Bisa saja kan? Aduh, kita ini benar-benar wanita pemikir. Kepindahan keluarga Brouwer ke Bandung ternyata bukan isapan jempol belaka. Mereka akhirnya benar-benar datang. Rudolf Brouwer langsung menduduki sebuah jabatan penting. Semua orang Nederland yang bertugas sebagai tentara sibuk menyambut kedatangannya. Tak terkecuali keluarga Van Dijk. Peter kembali menjadi anak buah Brouwer, sama seperti pada saat bertugas di Buitenzorg. Ada sesuatu yang aneh. Anak bungsu keluarga Van Dijk sekarang terlihat lebih ceria. Dimas jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Hampir setiap pagi dia bertanya pada kakaknya, Ivana, baju yang kupakai hari ini pantas tidak? Atau sekedar bergumam sambil bercermin, aku ini tidak jelek-jelek amat kan? Kelakuannya itu membuat para penghuni rumah Van Dijk heran. Aneh, biasanya Dimas sama sekali tidak memedulikan penampilan. Kadang dia malah memakai kaos lusuh dan celana pendek ala kadarnya saat bermain di luar rumah bersama sahabat-sahabat pribuminya. Namun sekarang dia selalu berdandan rapi setiap pergi ke sekolah, seperti hendak ke pesta. Ivana mulai curiga, jangan-jangan mungkin adiknya jatuh cinta pada seseorang di sekolah. Mungkinkah? Tidak,
Mustahil Elizabeth Brower orangnya. Tidak mungkin tempo hari Dimas mengirimkan surat pada gadis itu. Ivana bergidik memikirkan lagi sosok gadis angkuh menyebalkan itu. Tak terbayangkan olehnya jika Dimas menyukai sosok itu. Ivana yakin jika benar itu yang terjadi, pasti hanya karena Dimas mengagumi kecantikan gadis itu. Tidak lebih. Suatu hari, kehebohan terjadi di sekolah Dimas. Akhirnya anak seorang letnan jenderal datang juga ke sekolahnya. Pindahan dari Buitenzorg. Dan memang dia adalah Elizabeth Brower. Fisiknya yang nyaris sempurna membuat anak-anak di sekolah tidak memedulikan sikap angkuhnya. Gadis itu tidak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum. Enggan diajak berkenalan oleh murid-murid lama sekolah itu. Dimas van Dyck luar biasa gembira mengetahui kabar ini. Dia memang tidak bersikap agresif untuk segera menemui Elizabeth, gadis yang selama ini diam-diam dia sukai dan dia rindukan. Dimas mencari waktu yang tepat untuk mendekati Elizabeth, menunggu hingga gadis itu benar-benar sendirian, tidak ada siapapun di dekatnya. Saat itu, sudah 5 hari si gadis cantik belajar di sekolah Dimas. Dimas sudah mengintip dari kejauhan, memperhatikan keberadaan Elizabeth. Elizabeth tengah berada di kapel kecil yang tidak jauh dari sekolah mereka. Biasanya gereja itu menjadi tempat murid-murid sekolah berdoa bersama pada jam pelajaran agama. Sejak tadi Dimas sudah membentutinya dari jauh. Betapa gembiranya Dimas saat melihat Elizabeth Brower berjalan sendirian ke sana. Gadis cantik itu duduk di salah satu bangku gereja berdoa sambil menunduk. Dimas memilih bangku di barisan belakang. Hatinya berdebar tak karuan, hanya bisa memandangi Elizabeth tanpa bersuara. Dia terus tersenyum, sibuk memikirkan apa yang akan dia ucapkan untuk menyapa sahabatnya yang sudah lama tak bertemu itu. Ketika dia masih tenggelam dalam lamunan, tiba-tiba gadis yang dia pikirkan berbicara. Aku tahu kau ada di belakangku. Aku sengaja kemari agar kau membuntuti aku. Dengar Dimas, jangan coba-coba mendekati aku lagi. Keadaanku kini tak lagi sama seperti saat di Buitenzorg dulu. Anggap saja kita tak pernah saling kenal. Persahabatan kita terlalu beresiko. Terima kasih atas surat-surat yang kau kirimkan kepadaku. Maaf, aku tak bisa membalasnya. Karena sangat berbahaya bagimu jika aku mengirimkan balasannya ke rumahmu di kota ini. Jangan bertanya apa alasannya, karena aku tak akan bicara. Pergilah Dimas van Dyck, selamat jalan. Kata-kata yang diucapkan Elizabeth sangat menohok. Mata Dimas berkaca-kaca. Dia kaget dan sedih. Dia tidak siap mendengar kalimat-kalimat yang terlontar dari gadis pujaan hatinya. Dimas sibuk menerka, apa sebenarnya yang membuat Elizabeth Brower tidak mau mengenalnya lagi. Namun Dimas bukan anak bodoh. Dia tahu jangankan membalas perasaannya, berteman dengannya pun Elizabeth enggan. Dengan lapang dada dia menjawab permintaan Elizabeth Brower itu. Tak apa-apa Elizabeth, aku mengerti keinginanmu ini. Aku juga tak akan memusingkan alasan kenapa kau melakukan hal ini kepadaku. Yang ingin kuungkapkan kepadamu hanyalah betapa rindunya aku kepadamu. Pada sahabat perempuanku yang menjadi satu-satunya orang Londo yang sudi berbicara denganku, si anak Londo terbuang. Hanya memandangimu dari kejauhan sudah membuat hatiku bahagia. Melihatmu tumbuh dewasa semakin cantik dan bersahaja pun sudah membuat hatiku senang. Tak ada yang berbeda darimu yang sempat ku kenal dulu. Malah kau semakin bersinar bagai matahari di tengah kelabunya sekolah ini di mataku. Aku bahagia pernah mengenalmu. Aku bahagia melihatmu tumbuh. Bahkan aku bahagia mendengar kau tak lagi gagap dalam berbicara. Kau telah mengalahkan kelemahanmu itu. Kau perempuan yang sangat kuat. Tetaplah bersinar Elizabeth Brower. Aku akan selalu menganggapmu sebagai kenangan paling indah dalam kehidupanku di Buitenzorg. Selamat tinggal Elizabeth.
Dimas tidak tahu, kata-katanya membuat mata Elizabeth Brower berkaca-kaca. Rangkaian kalimat yang dia ucapkan pada sahabat perempuannya itu juga telah membuat hati Elizabeth terluka, bagai teriris pisau yang tajam. Halo partners, bagaimana menurutmu? Bab 17 ini sedikit perih ya. Masih penasaran dengan bab selanjutnya? Gabung lagi di episode selanjutnya. Expand your knowledge with reading. Bye-bye.